Yang baru adalah untuk ijazah. Ijazah ini biasanya mereka mengupload scanning dari ijazah, sertifikat ijazah. Buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan, ketua dan wakil ketua, serta anggota Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat Bapak Menteri PAN-RB beserta jajaran. Yang terhormat Ketua KSN beserta jajaran. Sesuai dengan undangan DPR Komisi 2, pada hari ini adalah pembahasan tentang rekrutmen CPNS tahun 2021. Namun demikian, sebelumnya kami mohon izin untuk dapat menyampaikan progres penerimaan CPNS dan P3K formasi tahun 2019 terlebih dahulu, karena ada beberapa hal yang belum selesai di sana. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, berikut adalah gambar grafik jumlah PNS di Indonesia dalam waktu kurun 10 tahun terakhir. Dari grafik tersebut menunjukkan penurunan angka yang cukup signifikan, terutama dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2015, jadi sejak tahun 2015 hingga 2020 ini penurunan jumlah PNS-nya cukup signifikan. Penurunan ini karena adanya kebijakan moratorium sebelumnya. Namun demikian, pemerintah tetap berusaha menjaga kebutuhan ASN secara nasional, terutama untuk jabatan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan juga kebutuhan ASN di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, dengan membuka penerimaan CPNS melalui jalur pendidikan kedinasan. Pada pengadaan CPNS formasi tahun 2019, pemerintah membuka 150.315 formasi untuk 521 instansi, baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan data di BKN, jumlah peserta lulus sebelum dilakukan optimalisasi atau lulus murni adalah sebesar 129.815. Optimalisasi adalah langkah pemerintah untuk mengisi kekosongan formasi jabatan. Pengisian formasi jabatan yang kosong ini dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan kualifikasi pendidikan yang masih dalam satu instansi serta sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga tercantum dalam Permen PAN nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019. Setelah dilakukan optimalisasi, maka jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah sebesar 138.775. Sehingga terdapat 11.540 formasi yang kosong pada penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Jadi tidak semuanya bisa terisi untuk tahun 2019. Untuk formasi yang lulus itu telah ditetapkan NIP-nya 138.600. Namun demikian, yang SK-nya sudah diberikan kepada para CPNS itu baru 132.265. Jadi ada sekitar 6.000 SK CPNS yang belum diserahkan oleh pejabat pembina kepegawaiannya kepada para CPNS itu. Kami sedang mengejar dan menanyakan kenapa sejumlah 6.000 SK itu belum diberikan kepada CPNS. Ini di seluruh Indonesia jumlahnya ada sekitar 6.000. Untuk PPK tahun 2019, berdasarkan data yang ada di BKN, dapat kami sampaikan bahwa
dari 90.576 yang mendaftar, itu yang lulus adalah 51.293. Yang sudah ditetapkan NIP-nya ada 49.137. Juga terjadi hal yang sama seperti CPNS yang SK-nya sudah diberikan kepada BPK 42.501 orang. Jadi ada sekitar 7.000 lebih yang belum diserahkan SK-nya dari pejabat pembina kepegawaian kepada para PPK yang baru diterima itu. Ini juga sedang kami kejar. Beberapa alasan yang diberikan kepada kami bahwa di antara mereka ada yang lulus seleksi CPNS. Kemudian ada juga yang meninggal dunia. Ada yang mengundurkan diri atau berhenti sebagai pekerja honorernya. Ada yang mencapai batas usia pensiun. Ada juga yang terkena hukuman disiplin dan diberhentikan dari tenaga honorernya. Atau ada yang tidak memenuhi persyaratan. Ini beberapa argumentasi yang diberikan oleh PK-nya, tapi kami sampai sekarang masih terus mengejar untuk mengetahui status terakhirnya. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, sesuai dengan RPJMN 2020 dan 2024, kami masih menggunakan falsafah penerimaan CPNS yang sama. Jadi, untuk mendapatkan ASN yang betul-betul berkualitas, tata cara untuk pengadaannya ini terus kami tingkatkan, dan juga materi-materi ujiannya kami tetap menggunakan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan meningkatkan kualitas. Jadi tes karakteristik pribadi, tes wawasan kebangsaan untuk perekat dan pemersatu bangsa, tes inteligensia umum, dan juga seleksi kompetensi bidang ini akan tetap kami gunakan. Di tahun 2021, pemerintah berencana membuka rekrutmen calon ASN melalui 3 jalur. Jadi jalur CPNS, jalur calon P3K, dan jalur sekolah kedinasan. Jadi kami membagi 3 kelompok di situ. Untuk sekolah kedinasan ini memang tidak semua kementerian yang memiliki. Dan walaupun tahun sebelumnya Kementerian Keuangan tidak menerima, sekarang ini mereka juga sudah meminta peserta baru untuk peserta didik baru, sehingga semua sekolah kedinasan akan mendapatkan formasi untuk taruna-tarunanya. Kemudian berikutnya, sistem untuk seleksi ASN ini masih menggunakan format yang sama, walaupun di dalamnya kami terus sempurnakan, baik teknologinya maupun tata caranya, sehingga kami bisa mendapatkan jaminan bahwa yang diterima adalah yang betul-betul berkualitas. Dan transparansi serta akuntabilitasnya dapat kami sampaikan kepada publik bahwa penerimaan CPNS itu bebas dari KKN. Kemudian beberapa fitur yang kami perbaiki. Jadi sekarang ini kami hanya membutuhkan satu portal untuk memudahkan peserta melihat formasi-formasi yang ada di CPNS ataupun P3K. Jadi mereka bisa memilih di sana, misalnya saya seorang sarjana teknik, apakah ada formasi sarjana teknik yang terbuka dan di mana? Sebelumnya satu-satu, Pak. Nah sekarang ini karena sudah terintegrasi, dia bisa melihatnya dari satu portal saja di BKN untuk bisa memilih formasi jabatan mana yang akan didaftarkan. Yang lain-lain transparansinya tetap kami buka. Sejak tahun lalu, pengumuman tidak lagi kami buka monitornya di tempat tes karena ada masalah protokol kesehatan.
Sebagai gantinya, kami membuka pengumuman itu melalui YouTube. Jadi itu bisa dilihat di seluruh dunia dan bisa direkam. Jadi ini lebih meningkatkan transparansi dari proses pengumuman hasil ujian SKD dan SKB. Berikutnya, ini tadi sudah kita lewati saja. Nah, kemudian untuk integrasi data, kami bekerja sama dengan Kementerian Dukcapil untuk mendapatkan akses data nomor induk kepegawaian. Karena yang mendaftar harus memiliki NIK. Dan untuk bisa mengkonfirmasi kebenaran NIK itu, kami menggunakan data Dukcapil. Jadi kami tidak menciptakan sendiri. Nah, yang baru adalah untuk ijazah. Ijazah ini biasanya mereka mengupload scanning dari sertifikat ijazahnya. Sekarang tidak lagi. Sekarang ini kami memiliki akses ke Dirjen Dikti untuk mengakses database ijazah. Jadi kalau itu ada di dalam database, itu berarti benar adanya. Jadi tidak perlu mengupload lagi. Nah, untuk tenaga kesehatan, ini kami juga sudah mendapatkan akses untuk bisa mengakses surat tanda registrasi dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Jadi tidak perlu mengupload lagi. Kalaupun daerahnya masih meminta untuk bahan yang diupload, tidak perlu dilihat di sana, tapi cukup untuk dengan mengakses database di Kementerian Kesehatan untuk memverifikasi apakah dokumen itu benar atau tidak. Jadi ini akan sangat memudahkan bagi teman-teman yang akan menseleksi secara administrasi, dan juga akan memudahkan bagi peserta untuk tidak terlalu banyak mengupload